Sejumlah umat Buddha dari Sangha Mahayana Indonesia melaksanakan kegiatan doa dan meditasi bersama di Gua Selomangkleng, Kota Kediri, Jawa Timur pada Rabu 8 September 2021 kemarin. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Sangha Mahayana Indonesia Biksu Kusala Sasana Mahas Tafira didampingi beberapa pengurus yakni Biksu Sakya Sugata, Biksuni Badra Citra, Biksuni Badra Purna, berlangsung dengan suasana khidmat diselingi aroma dupa yang dibakar sebagai salah satu media perantara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan mendoakan para pahlawan pendiri bangsa Indonesia agar mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan negara Indonesia. Di tengah pandemi, para peserta yang hadir menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak guna mencegah penyebaran COVID-19. Biksu Sakya Sugana selaku perwakilan Sangha Mahayana Indonesia mengutarakan pihaknya mengunjungi dan menggelar kegiatan berdoa serta meditasi bersama di tempat bersejarah di Indonesia, khususnya di Gua Selomangkleng, Kota Kediri. Menurutnya lokasi sangat indah, tidak kalah dengan keberadaan situs bersejarah lainnya. Alasan dipilih Gua Selomangkleng, kata Biksu Sakya Sugata, konon dulunya tempat suci dan sakral baginya. Bahkan tokoh-tokoh besar kerajaan masa lampau bertapa di tempat ini hingga kini melestarikannya dan masih terjaga oleh masyarakat sekitar. Selain di Kediri, tujuan berikutnya yakni di daerah Blitar dilanjutkan ke Yogyakarta. Ya, kami dari Sangha Mahayana Indonesia mengadakan kunjungan kepada tempat-tempat situs-situs sejarah ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melihat kembali keindahan daripada budaya, peninggalan, artefak maupun tempat-tempat yang pernah menjadi kejayaan, pernah menjadi kedikjayaan, pernah juga menjadi simbol hati, kesucian, kedamaian, toleransi, kebersamaan. Inilah yang kita butuhkan saat ini dan sekarang, sehingga kita kembali bisa berkumpul, bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai ragam golongan dan keyakinan, berdoa bersama. Ini adalah satu hal yang positif ya, walaupun kita ada waktu dan kita bisa berkunjung ke sini, tempat yang tidak seperti di Jawa Tengah banyak dikunjungi oleh wisatawan, tapi ternyata daerah Jawa Timur pun memiliki banyak situs yang baru muncul, yang sudah ada, bahkan yang sudah dari dulu dirawat dan dijaga, dan ini sangat indah sekali dan luar biasa gitu. Memang udah ditunjuk tempat-tempat yang di Kediri, bekas tempat yang dikatakan banyak pertapa ya. Jadi dulunya pertapa melatih diri. Nah, kita juga kebetulan bisa ke sini, juga bisa merasakan alam sekitar, menyatu dengan alam, dan bisa mendoakan semua leluhur, semua orang yang pernah ada dan berjasa dari zaman kerajaan maupun yang kemudian belakangan. Dan di Kediri tempat mana lagi Pak? Blitar. Blitar. Sudah berapa tempat? Belum, baru ini pertama kunjungan ke Kediri. Kediri. Blitar juga ya? Belum ya. Nanti. Oh Blitar belum. Nanti rencana ke Blitar. Ya, baru ke Jogja. Oh ke Jogja. Semua dan para pahlawan serta para pendiri bangsa untuk kedamaian dan kesejahteraan dan keselamatan tentunya. Kita bisa lihat di tempat seperti ini masih terjaga seperti di India. Di India itu Ajanta Cave, itu satu gua yang sangat besar dan satu gunung itu gua semua. Dan di sana harmonisasi antara Islam dengan Buddha sangat terjaga luar biasa, dan mereka semua bisa mendapatkan ketenangan. Ternyata di Kediri juga ada satu bagian guanya juga soundingnya, suaranya, feedbacknya luar biasa, sadu sekali itu kalau kita berdoa di dalam dengan suara. Jadi kita melihat beda agama dengan budaya. Agama adalah tuntunan kehidupan, budaya adalah suatu yang tradisi diwariskan oleh nenek moyang kita, generasi bangsa kita, yang memang dari turun temurun. Kalau bukan kita yang mewariskan budaya dan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, nanti orang luar semua yang mempelajari, orang luar yang mendalami, dan akhirnya kita nggak ngerti apa-apa malah. Kayak misalnya mau belajar gamelan, nanti harus ke Australia. Sekarang di Australia itu udah banyak sekali budayawan gamelan dan bahasa Jawa kuno. Kan lucu, nanti harus ke Amerika, harus ke Inggris gitu kan. Nah.
Tokoh agama Buddha yang akrab disapa Su Neng Hyu menambahkan, sebagai manusia biasa selama melaksanakan doa dan meditasi di Goa Selomangkleng, perasaan yang dirasakan yakni kondisinya masih terjaga dan jalinan harmonisasi serta toleransi antar umat beragama sangat luar biasa, serta di negara India secara gambaran keberadaannya sama seperti di Kediri. Bahkan di negara India ada sebuah gunung di sekelilingnya juga didapati keberadaan gua yang sangat besar. Di sana harmonisasi antara agama Islam dengan agama Buddha sangat terjaga, bahkan mendapatkan ketenangan. Terakhir, agamawan Buddha ini juga mengutarakan agama adalah tuntutan, budaya merupakan tradisi, sehingga mari dilestarikan bersama agar budaya di Indonesia jangan sampai hilang atau bahkan diklaim oleh negara lain. Sementara itu, Endah Setiawati, Kepala Seksi Sejarah dan Keburbakalan Disbud Parpora Kota Kediri menjelaskan adanya kegiatan kunjungan untuk berdoa di lokasi sekitar Gunung Klotok Kediri dilaksanakan oleh umat Buddha dari Sangha Mahayana Indonesia. Pihaknya mendapatkan informasi mendadak hingga kegiatannya dinilai positif dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini sebenarnya mendadak termasuk. Saya dapat kabar dari teman-teman komunitas kalau mau ada biku dari Mahayana datang ke Kediri. Terkait ritual sembahyang itu urusan termasuk religi masing-masing, itu termasuk ya. Kita tidak bisa melarang. Yang penting mereka sudah berprokes ketat. Mereka ke sini awalnya ke Candi Klotok, petirtaan Candi Klotok, ke gua, baru ke museum. Habis ini mungkin mereka ada kegiatan di Museum Bhagawanta. Museum Bhagawanta nanti mungkin berlanjut sampai berapa hari mereka di sini. Kegiatan sebenarnya sudah pernah dari biksu dari Tibet. Iya, mereka membawa 12 biksu ke sini. Tapi itu masih pada masa belum pandemi, jadi masih banyak pengantarnya, termasuk yang masih banyak. Mungkin kejayaan masa lalu di eranya Kerajaan Kediri yang bisa sampai menguasai mancanegara, termasuk terkenal di Jawa itu sampai ada Candi Borobudur, Prambanan gitu. Mungkin mereka religinya lebih merasa lebih ada di Jawa. Obat tetes Mataker mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif makula, miopia, katarak, hemipritopia, mata kering, asap, debu, radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan Mataker. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, Mataker. Endah juga mengutarakan sebelum wabah pandemi COVID-19, kegiatan masyarakat serupa sering dilakukan di tempat tersebut. Bahkan pernah ada kunjungan sejumlah 12 biksu dari negara Tibet. Artinya, Gua Selomangkleng telah termasyhur di luar negeri. Bahkan, Endah juga mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap merawat dan menjaga bersama peninggalan sejarah dan budaya bangsa Indonesia di tengah laju perkembangan zaman. Muhammad Abimantian melaporkan.